Oke, kita mulai aja ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Apa itu unilateral? Rinda. Unilateral itu yang terdiri dari beberapa negara, Pak. Pertanyaan kedua. Apa itu worldwide income? Irma. Semua penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri dipajaki di dalam negeri, di domisilinya. Pertanyaan ketiga. Apa aja metode dalam penghindaran pajak berganda? Rinda. Metode pembebasan, metode kredit, sama metode pembebasan pajak dengan biaya. Pertanyaan ketiga. Ada sebuah transaksi antara PTA yang berasal dari negara Indonesia dengan perusahaan di luar negeri. Kemudian atas transaksi tersebut yang harusnya dipajaki itu dibebaskan. Pertanyaannya, pembebasan apakah itu? Adinda. Full exemption method, Pak. Bukan. Vivi. Metode pembebasan pajak, Pak. Pembebasan apa? Pembebasan pajak. Pembebasan pajak. Iya, Pak. Oke, bisa ya. Sebenarnya yang saya maksud itu pembebasan objek, tapi pajak juga termasuk objeknya ya. Oke, berikutnya. Metode pembebasan yang pembebasan pajaknya itu dari lapisan tarif pajak yang rendah disebut apa? Metode pembebasan yang pembebasan pajaknya dihitung dari lapisan tarif yang paling rendah. Diani. Exemption at the bottom method. Ya, betul. Oke, berikutnya
soal esai ya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Anjir, nggak bisa deh. Bentar gue baca. Irma. Yang satu berarti penghasilan dalam negerinya 4 juta. Lalu penghasilan dari luar negerinya 2 miliar 500 juta. Jadi jumlah penghasilan netonya 6 miliar 500 juta. Lalu menghitung total PPh 25% dikali 6 miliar 500 juta. Hasilnya 1 miliar 625 juta rupiah. Lalu menghitung PPh maksimum dikreditkan. Caranya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadi 2 miliar 500 juta dibagi 6 miliar 500 juta rupiah dikali 1 miliar 625 juta, hasilnya 625 juta rupiah. Oke, pertama hitung dulu total penghasilannya ya. Berapa total penghasilannya, Irma? 6 miliar 500 juta. Oke. Setelah menghitung penghasilan, hitung pajak terutang. Berapa tarifnya? 25%, Pak. Hasilnya berapa? 1 miliar 625 juta. 1 miliar 625 juta. 625. Berikutnya ngitung bisalah ngitung pajak terutang di luar negeri dulu deh. Pajak terutang luar negeri. Berarti berapa? 28% ya? Kali 2 miliar 500 juta. Berapa? Yang ini? $700 juta, Pak. 700 juta. Nah, berikutnya ngitung KPLN maksimalnya. Caranya gimana? Penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terutang. Dikali berapa? 1625. Hasilnya berapa? $625 juta. Jadi pajak yang bisa dikreditkan berapa? 625 juta, Pak. 625 juta. Kenapa bukan yang 700 juta? Soalnya maksimumnya 625 juta. Ya, betul ya. Karena kan luar negeri 700 juta, PPh 24-nya 625, berarti yang diambil yang paling kecil, yaitu 625. Silakan ada yang mau tanya dulu? Soal yang ke-1. Berikutnya yang kedua, silakan. Wina. Penghasilan dalam negerinya 5 miliar. Terus penghasilan luar negeri A 500 juta, penghasilan luar negeri B 1 miliar,
Lalu total penghasilannya 6.500.000.000. Rugi negaranya tidak diakui, Pak. Terus? Terus total PPh terutangnya atau penghasilan objek pajaknya 25% dikali 6.500.000.000, hasilnya 1.625.000.000. Terus PPh maksimum yang bisa dikreditkannya dari negara A 500 juta dibagi 6.500.000.000 dikali 1.625.000.000, hasilnya 125 juta. Terus dari negara B 1 miliar dibagi 6.500.000.000 dikali 1.625.000.000, hasilnya 250 juta. Jadi batas maksimum kredit pajak luar negeri PT Bersama di negara A 135 juta dan di negara B 250 juta. Oke. Berapa total penghasilannya? 6.500.000.000, Pak. Yang rugi dikurangi apa ditambah? Tidak di apa-apa, nggak dianggap, Pak. Ya, tidak dihitung ya. Bapak maaf, itu 6 miliar Yang mana? total penghasilannya. Oh, 6,5. Iya. Oke, terus PPh terutang. Oh iya, ya ini belum selesai ya. Jadi pajak yang harus dibayarnya itu 1,625 dikurangi 625 sama dengan 1 miliar. Tapi kan yang ditanya berapa maksimum kredit pajak PTF ya. Kalau ini pajak yang harus dibayarnya 1,625 dikurangi 625. Oke, berikutnya. PPh terutangnya berarti dikali berapa? 25%, Pak. Oke. Ntar ya, kayaknya ada yang salah nih. Kalau 25% itu kan di atas 50 miliar ya. Soalnya Pak, soalnya gak diketahui peredaran brutonya Pak. Kayak penghasilannya ya. Ya udah, biar gampang, peredaran brutonya kita anggap di atas 50 miliar ya. Nanti mah di UTS di bawah 50 miliar biar rame. Berapa hasilnya? 1.625.000.000, Pak. PPh terutang negara A berapa? Nggak ada dong. 500 juta, Pak. Penghasilan luar negeri yaitu A. Tarifnya berapa nggak tahu ya. Oke, kita anggap tarifnya 30% aja. Berarti kali 500 juta. Berapa? Juta, Pak. 150 juta. PPh terutang negara B. Misalkan 35%. Berapa?
PPh terutang negara G 10%. Berapa? Rp70 juta, Pak. Oke, terus KPLN-nya ya, KPLN negara A. Berapa? Hitungnya gimana? 500 juta dibagi 6.500.000 hasilnya dikali berapa? 1625 ya? Ya. Berapa hasilnya? 125 juta. KPLN negara B. 1 miliar 1 miliar dibagi 6.500.000 dikali 1.625 juta. Hasilnya 250 juta, Pak. KPLN negara G tidak perlu ya. Total tidak. Pertanyaannya apa? Maksimum kredit pajak PT bersama. Oke, sekarang hitung berapa pajak yang harus dibayar aja. Pajak yang harus dibayar. Berarti PH di Indonesia 1625 dikurangi kredit pajak negara A. Negara A berarti berapa? 150 apa 125? 125 bukan, Pak? KP negara B berapa? 250 juta. Jadi berapa? Berapa yang harus dibayarnya? Kenapa? 2 miliar makin gede. Kan Pak kredit pajak tuh buat pengurang ini. Berapa, Win? 1.250 juta, Pak. Nah, begini ya cara mengerjakannya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk soal? Atau materi tentang bab yang ketiga? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang baru. Bapak mau nanya. Ya. Kan kalau misalkan yang di ini Pak, metode kredit pajak yang biasa, yang itu tuh kan katanya teh batas maksimum KPL, bukan yang itu deh Pak. Oh, yang pakai tarif yang paling tinggi itu tuh tarif yang paling tinggi tuh sesuai sama tarif yang dikenakan di PPh WPOP kah atau yang paling tinggi di PPh
tarif progresif. Yang mana? Halaman berapa? Halaman 3. Halaman 3 yang Bentar, Pak. Bentar. Yang top T ya, halaman 3. Yang paling atas. ini kan nomor yang B. Ya, Gimana pertanyaannya? kan itu tuh pakai tarif yang tertinggi. Nah, tarif yang tertinggi teh berdasarkan PPh WPOP yang sudah di atas penghasilan dalam negerinya atau berdasarkan tarif progresif yang tertinggi. Jawabannya tergantung dia itu sebagai WPOP apa WP badan. Kalau sebagai WPOP 5, 15, 25, 30. Kalau badan tergantung dia peredaran brutonya berapa. Kalau peredaran brutonya misalkan di antara 4,8 M sampai 50 M, berarti kan yang tertingginya 25%, paling kecilnya 12,5%. Begitu. Ini dikasih contoh yang OP biar tarifnya banyak. Kan kalau badan mah cuma 2. 4,8 M itu 0,5% ke bawah, 0,5%. Kemudian yang di atas 4,8 M sampai 50 M itu ada 2 tarifnya, 12,5 sama 50%. Terus yang ketiga itu 25% single rate gitu. Jadi kalau single rate di atas 50 miliar mau pakai yang bottom, mau pakai yang top sama pakai yang 25% karena kan cuma satu tarifnya begitu. Ini dikasih contoh yang OP itu biar tarifnya kelihatan banyak gitu. Jadi Pak, kalau misalnya penghasilan WPOP-nya tuh misalkan nih tarif tertingginya teh 25%, tak itu pakainya 25% aja atau yang pakai 30%? 25. Oh, berdasarkan perhitungan PPh WPOP-nya aja ya Pak? Ya. Oke Pak, makasih Pak. Jadi yang pertama dilihat itu dia sebagai OP atau badan dulu, baru setelah itu perhitungannya begitu. Ada lagi? Bapak mau nanya. Ya, tapi kenapa yang di exemption at the bottom method itu yang dikenakannya 2 lapis yang 5% sama yang 15%-nya? Soalnya 5% kan maksimalnya 50 juta. Sedangkan yang harus dibayarnya adalah 200 juta yang harus dihitungnya. Makanya 50 juta dikali 5%, sisanya 150 juta dikali 15%. Begitu. Kalau tarif yang 30% kan nggak ada batas kan? 500 juta ke atas maksimal, bebas berapapun. Kalau lapisan yang pertama 5% kan maksimalnya 50 juta isinya. Begitu. Oh iya, terima kasih Pak. Ada lagi yang tanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bab yang keempat, yaitu pemajakan wajib pajak luar negeri. Sekarang tanggal 17 ya. Jawaban nomor absen 17. Rahayu, silakan dibaca dulu bagian A. Pajak yang dicakup dalam P3B. Ketentuan mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam P3B diatur di Pasal 2 OECD Model. Pasal 2 OECD Model mengatur 4 hal pokok, yaitu yang pertama, menjalankan jenis pajak apa yang saja yang dicakup dalam P3B. Ayat 1. Yang kedua, menjelaskan definisi dari pajak yang dicakup dalam P3B. Ayat 2. Yang ketiga, daftar pajak-pajak apa saja di masing-masing negara yang saat ini berlaku di masing-masing negara pada saat P3B ditandatangani. Ayat 3. Yang keempat, bagaimana apabila setelah penandatanganan P3B terdapat perubahan atau penambahan pajak baru. Ayat keempat.
Jenis pajak yang dicakup dalam P3B umumnya terbatas pada pajak atas penghasilan atau income tax dan pajak atas kekayaan atau capital tax saja. Jenis pajak yang dicakup meliputi semua level, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut pemerintah daerah, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan pajak kekayaan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan, total modal, atau bagian-bagian penghasilan atau modal, termasuk pajak-pajak atas keuntungan dari pengalihan harta bergerak atau tidak bergerak, pajak atas upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, serta pajak atas apresiasi modal. Lanjut, Pak. Cukup. Nah, pertanyaan dulu nih. Kamelia. Yang sakit siapa ya namanya? Lupa. Kamelia ya? Kamelia sakit. Ajeng. Pakai jet. Pertanyaannya, P3B kepanjangan dari apa, Ajeng? Ada Ajeng? Hilang? Nggak ada? Ajeng lagi di jalan. Tanya Pak tadi. Ya. Lilis, apa kepanjangan P3B? Ya, Bapak. Panjangannya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Apa kepanjangan OECD, Diani? Organization for Economic Cooperation and Development. Oke. Bentar. Kita akan coba buka ya P3B. Salah. Kelihatan ada dua layar ya, sebelah kirinya modul, sebelah kanannya P3B ya. Jadi cara searchingnya gampang ya. P3B, kalian searching P3B nanti masuk ke pajak Go ID ya. Nah ke sini. Nah ini negara-negara yang kita punya. Bentar, kalian kelihatan nggak yang sebelah kanan dan kirinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ya, ini tax treaty antara negara Indonesia dengan negara-negara lain. Ada berapa nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali 5, 65. 65 tambah 2, 67 ya. Ada berapa? 67 negara yang punya P3B dengan negara Indonesia. Oke. Coba siapa namanya? Vivi. Mau sama negara mana ngelihatnya? Sama Singapura aja ya, Pak. Singapura. Oh, ini Singapura. Pikirin saya pasti kamu milih Korea gitu ya. Nah, katanya yang pertama menjalankan jenis pajak apa yang dicakup dalam P3B. Nah, ini yang bahasa Inggris, tapi kita belajar yang bahasa Indonesia dulu lah ya. Ini tanggal disahkannya tahun 90. Waduh, kalian masih berbentuk apa? Berbentuk rencana ya.
efektifnya tahun 92. Nah, ini bahasa Indonesianya kita bisa lihat ya. Pasal 1, orang dan badan yang tercakup dalam persetujuan. Berarti menjalankan jenis pajak apa yang dicakup dalam P3B? Jawabannya ini ya. Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua negara pada pihak persetujuan. Jadi baik itu orang Indonesia, orang Singapura, badan Indonesia, badan Singapura. Itu orang-orangnya atau subjeknya. Nah, yang kedua jenis pajaknya. Ya. Jadi ini ada perbedaan ya. Di sini katanya masuknya ayat 1 ya. Ternyata di sini ayat 2. Jadi kita bisa kasih keterangan ya. Kalau misalkan di mana Indonesia sama Singapura pakainya itu adalah mana ya? Nah, ini ada di pasal 2 ya. Kalau dengan SGP Singapura. Terus menjelaskan definisi dari pajak yang dicakup. Pajak yang dicakup. Pajak yang dicakup itu pengertian definisi dari pajak ya. Ada di ini masih pasal 2 ya. Dianggap sebagai pajak-pajak, oke. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau bagian-bagian penghasilan termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh. Berarti ini definisi dari pajak. Coba di pasal 3-nya ada nggak pengertian? Oh, ini di sini ya, ada juga. Pengertian pajak. Mana nggak ada nih? Perseroan, perusahaan, warga negara, badan hukum, lalu lintas. Ini kalian bagi yang mau P3B-nya bisa cek di link itu ya. Istilah nggak ada ya. Pengertian pajaknya ada di pasal 2, berarti benar sama ya. Pasal 2. Terus yang ketiga, daftar pajak-pajak apa saja di masing-masing negara yang saat ini berlaku di masing-masing negara pada saat P3B ditanda tangani. Pasal 3-nya. Mana pasal 3? Di sini pengertian-pengertian umum ya pasal 3-nya di Indonesia dengan Singapura. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Bapak itu ayat, Pak. Jadi di pasal 2 semua, tapi yang pertama adanya di ayat 1, yang kedua di ayat 2, yang ketiga di ayat 3. Bentar. Ini pasal 1, ini pasal 2. Terus? Yang dari modul, Bapak. Di modul itu disebutinnya ada di pasal 2. Yang pertama itu ada di ayat 1, yang kedua di ayat 2, yang ketiga di ayat 3. Ya, betul-betul. Jadi ini udah benar ya. Ayat 1-nya ayat 2-nya pajak-pajak, ya kan? Yang dianggap sebagai pajak-pajak. Benar berarti ya sama ya. Yang ketiganya daftar pajak-pajak. Ini ada pajak penghasilan. Ini atas bunga, dividend, royalti. Oke. Terus ayat yang ke-4. Bagaimana apabila setelah penandatanganan, oke, berarti ini ayat 5 ya di sini ya. Ayat 4, bagaimana apabila setelah penandatanganan P3B terdapat perubahan. Kalau ini kan pemberlakuan. Bisa ya di sini kedua negara pihak pada persetujuan harus saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting. Oke. Jadi ini cakupan dalam P3B ya.
hal pokoknya ada di pasal 2 ya, yaitu tentang pajak-pajak yang dicakup dalam persetujuan ini. Itu. Kemudian pasal 3 masuk ke pengertian-pengertian, nanti kita akan bahas itu. Jadi pajak yang ada dalam P3B itu selalu atas penghasilan. Ya, penghasilannya baik itu yang income tax ya, atau istilahnya penghasilan itu income tax. Kemudian ada juga pajak atas kekayaan. Sebenarnya penghasilan kita itu ada 2 ya, kalau nggak kekayaan ya penghasilan. Jadi sebenarnya semuanya dipajakin. Kan hibah kita nggak dipajakin, warisan juga nggak dipajakin. Gitu. Kemudian jenis pajak yang dicakup meliputi semua level, baik pusat, daerah, dan tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak tersebut. Kemudian berikutnya adapun yang dimaksud dengan pajak penghasilan, semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan, total modal atau bagian-bagian penghasilan atau modal. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Yang pertama, inti P3B ada di pasal 2. Kemudian yang dipajaki adalah yang termasuk ke dalam income dan termasuk ke dalam capital. Kemudian berikutnya, yang termasuk penghasilan adalah semuanya. Bagaimanapun cara pemungutannya itu dipajaki. Nanti kita akan lihat pajak-pajak apa yang dipajaki di negara Indonesia, apa aja pajak-pajak yang dipajaki di negara Singapura. Itu yang bagian A. Sekarang bagian B. Silakan, Reynanda. Dibaca. Jenis-jenis penghasilan yang hanya dikenakan di negara domisili atau shall be taxed only in OECD model tax treaty menjabarkan jenis-jenis penghasilan yang hak pemajakannya diberikan hanya kepada negara domisili atau resident state sebagai berikut. Yang pertama, laba usaha hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnisnya di negara sumber melalui permanent establishment atau BUT. Yang kedua, transportasi laut, sungai, dan udara dalam lalu lintas internasional hanya dikenakan pajak di negara domisili atas dasar tempat kedudukan manajemen, kecuali atas laba dari kegiatan usaha transportasi tersebut dapat dikenakan pajak di negara sumber. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, capital gain. Yang kelima, penghasilan profesi hanya dikenakan di negara domisili, kecuali individu menjalani profesi tersebut memiliki tempat tetap di negara sumber. Yang keenam, gaji pegawai hanya dikenakan di negara domisili sepanjang pegawai tidak hadir di negara sumber dalam periode yang tidak melebihi 183 hari dalam waktu 12 bulan. Yang ketujuh, pensiun. Yang kedelapan, gaji pegawai negeri sipil. Dan yang kesembilan, penghasilan lainnya. Oke, pertanyaan dulu. Apa itu tax treaty, Adinda? Tax treaty itu kesepakatan antara dua negara, Pak, tentang siapa yang berhak memajaki. Bentuknya apa? Kesepakatan atau traktat. Bentuknya ini ya, sebelah kanan ya, P3B. Berikutnya, apa itu BUT, Flatari? Badan usaha tetap, Pak. Badan apa bentuk? Badan. Badan ya. Kemudian, udah ya. Nah, sekarang kita lihat. Laba usaha, jadi yang dipajaki di negara domisili. Jadi kan ceritanya kalau misalkan kita, Bapak, kita punya penghasilan di negara Singapura, akan dipajaki di negara Indonesia kalau penghasilannya yang pertama laba usaha. Nah, coba Dea, ada di pasal berapa laba usaha itu di dalam P3B Indonesia dengan Singapura? Linknya saya udah kirim di chat ya.
Ada ya? Dia nggak ada. Yasinta. Ada Yasinta? Ada apa? Bentar lagi buka. Silakan yang lain dibuka. Ini mah saya nanyanya Dea Ega ya. Ada Bapak. Lah, kamu diem baik. Apa? Kirain Dea Aviana. Nggak nanya juga Dea mana Pak, gitu kan, gitu ya. Coba Dea Ega. Pasal berapa laba usaha? Sebentar Pak, lagi dibuka. Sok yang lain juga pada buka. Biar sambil cari. Pasal 7 bukan, Pak? Pasal 7, coba kita cek. Pasal ke-7. Ini mah Yasinta ya. Itu Yasinta dulu nih yang dapat kehadiran. 7, 4, 5, 6, 7. Ya betul ya, laba usaha pasal 7. Nah, di sini kata-katanya shall be taxable only in. Dibacanya apa sih? Shall apa shall? Shall ya. Oke, kita lihat yang bahasa Inggrisnya ya. Pasal 7 tadi ya. Pasal ke-7. Nah, ini nih kata-kata kuncinya nih. Ya. Shall be taxable only in. Ini menandakan yang berhak memajaki adalah negara domisili. Begitu. Jadi kalau nanti, nah sekarang pasal 8. Ada nggak kata-kata shall be taxable only in? Nah ini, ada nggak di sini di pasal 8? Ada ya? Nih. Shall be taxable only in. Nah, gitu. Atau kita lihat yang bahasa Indonesianya. Pasal ke-7. Coba Dea Ega dibaca pasal ke-7, laba usaha. Dea Ega, hilang lagi. Ya. 1. Laba suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya, tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut. Yang kedua, jika suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan menjalankan usaha di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu. Yang ketiga, dalam menentukan besarnya laba
suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan seandainya bentuk usaha tetap adalah perusahaan yang berdiri sendiri sepanjang biaya-biaya tersebut dialokasikan secara wajar terhadap bentuk usaha tetap, baik yang dikeluarkan di negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada atau dimanapun. Yang keempat, seandainya informasi yang tersedia pada pihak yang berwenang tidak mencukupi untuk menentukan keuntungan-keuntungan yang diperoleh bentuk usaha tetap atau perusahaan, pasal ini akan mempengaruhi berbagai ketentuan dari negara tersebut sehubungan penentuan pajak yang terhutang terhadap orang atau badan dengan suatu kebijaksanaan atau berdasarkan suatu taksiran oleh pejabat berwenang sepanjang undang-undang memungkinkannya dan informasi yang tersedia memungkinkannya, asalkan sesuai dengan prinsip yang dianut oleh pasal ini. Yang kelima, demi penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan. Yang keenam, jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain dalam persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan pasal ini. Yang ketujuh, laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh suatu bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap. Oke. Kita lihat pasal ke-7 ya. Jadi pasal ke-7, siapa yang berhak memajakinya ada di ayat yang ke-1. Jadi di sini ya, hanya akan dikenakan di negara itu. Nah ini shall be taxable only in. Jadi kayak ini namanya negara domisili. Tapi kecuali kalau jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak lainnya. Artinya kalau perusahaannya punya atau berada di negara Singapura dengan membuat BUT, maka dipajaki di negara lainnya. Jadi kenapa ini disebut di negara lainnya? Ini negara lainnya itu bisa diisi dua, Indonesia atau Singapura. Negara itu juga ada dua, jadi tergantung konteks kalimatnya. Kalau udah dipakai negara itu oleh Indonesia, berarti negara lainnya Singapura. Sebaliknya, kalau negara itu dipakai oleh Singapura, negara lainnya dipakai negara Indonesia. Gitu ya. Jadi kita jadi anak hukum dulu nih, mulai dari sekarang ya. Itu pasal ke-7 tentang laba usaha. Jadi kesimpulannya tadi ya, kalau misalkan pasal 7 itu dikenakan di negara Indonesia, kecuali kalau usahanya bukan di Indonesia, tapi di negara Singapura dengan bentuknya BUT atau permanent establishment. Begitu. Nah, ini ada tulisannya di sini kan, kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnis negara sumber melalui permanent establishment. Oke, transportasi laut, sungai, dan udara. Waduh, kayak Avatar aja nih. Safira, pasal berapa? Bentar, Pak. Pasal 8 bukan, Pak? Pasal 8. Coba kita cek. Perkapalan dan pengangkutan udara. Ya betul, silakan dibaca ayat 1-nya doang deh.
Jadi ayat satunya laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian pesawat udara di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Oke, berikutnya Malida, apa yang membuktikan ya transportasi laut, sungai dan udara itu dipajaki di negara Indonesia? Ada Malida? Ada Pak, bentar. Dipajakinya di negara mana Malida kalau ada transaksi transportasi laut? Di negara domisili, Pak. Tahu dari mana? Dari ini Pak kan dari ini Pak, dari dasar kependudukannya. Dasar kependudukannya gimana maksudnya? Itu Pak kayak di pasal 8 ayat 2 kan ada laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut di jalur lintas internasional dapat dikenakan pajak di negara pihak atau yang. Oke. Oke, nanti kita akan perdalam lagi tentang ini. Lanjut, royalti Natasha. Pasal berapa? Ada Natasha? Bentar, Pak. Tentang ada royalti. Pak. Pasal 12. Coba baca ayat yang ke mana 12? Oh iya benar. Ayat yang ke satunya. Royalti yang berasal dari negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada produk dari suatu negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Kalau ada penghasilan royalti dari yang sumbernya, kalau misalkan ada penduduk Singapura punya royalti dari Indonesia, siapa yang berhak memajaki? Ini Malida? Natasha? Siapa yang berhak memajaki? Siapa yang berhak memajaki? Indo bukan, Pak? Kenapa Indonesia? Karena royaltinya dari Indo. Bukan atau ya, harusnya mah negara dong, kan ini kita lagi bahas, kan ini kata-katanya lihat di sini. Royalti yang berasal dari negara pihak pada persetujuan, berarti kita ganti negara pihak pada persetujuannya berasal dari Indonesia. Royalti yang berasal dari negara Indonesia dan dibayarkan kepada
penduduk dari suatu negara pihak lainnya berarti dan dibayarkan kepada penduduk dari negara Singapura dapat dikenakan di negara lain. Negara lain itu negara Singapura. Jadi yang berhak memajakinya adalah negara Singapura atau negara domisilinya. Itu cara bacanya. Sebaliknya, kalau misalkan orang Indonesia punya royalti dari Singapura, maka yang berhak memajaki adalah negara Indonesia. Begitu. Lanjut. Wina, capital gain, pasal berapa? Pasal 6 bukan, Pak? Pasal 6, waduh balik lagi. Capital gain, penghasilan dari harta tak gerak. Kenapa harta tak gerak capital gain ya? Kenapa pasal 6? Kenapa pasal 6? Wina? Pasal berapa yang benar? Wina hilang? Sebentar, Pak. Coba Dina Yulianti. Sebentar, Pak.
Ketemu? Coba nomor 5 dulu. Penghasilan profesi. Eca Kusniati, coba. Penghasilan profesi. Pasal berapa, Eca? Bentar, Pak. Bukan, Pak. Berapa? 19, Pak. 19. Apa judulnya 19? Guru dan peneliti. Guru dan peneliti. Guru dan peneliti. Guru dan peneliti 19. Pejabat pemerintah bukan profesi. Atau para artis dan atlet, Pak. Pasal 16. Dan atlet juga profesi. Direktur juga profesi ya? Iya. Iya, berarti dari pasal berapa aja tuh? Pasal 15, Pak. Nih ada 15, pokoknya yang profesi ya 16. Ini apa 17? Pensiun. 17 mah pensiun, Pak. Nah, ya. 18 pejabat pemerintah juga profesi kali ya? Ya, profesi. Terus 19 apa? Guru dan peneliti. Profesi juga. Pelajar bukan profesi. Udah gitu. Tapi nanti kita lihat lagi isinya ya. Ini yang kita lihat secara sekilas kalau pasal 15, 16, 18, sama 19 itu profesi. Lanjut ke gaji pegawai. Sofi. Iya, Pak, bentar, Pak. Gaji pegawai itu apa? Ya. 14, iya. Terus Dea Aviana, pensiun berapa? Tadi udah ya. Pensiun berapa ya? Pasal berapa? 17, Pak. 17. PNS. Rinda. Sebentar, Pak. Pasal 18, Pak. 18, coba. 18 apa? Pejabat pemerintah. Boleh lah ya. Nanti kita sambil lihat lagi ya. Siapa yang berhak memajaki. Oke, penghasilan lainnya. Putri Raihan. Ada Putri Raihan? 21 lah ya.
gampang ya, 21. Oke, nah ini apa namanya? Penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak di negara domisili beserta pasal-pasalnya. Tapi nanti kita lihat lagi ya apakah benar atau enggak. Jangan dilihat dari rangkumannya saja. Oke, selanjutnya yang C. Dibaca oleh Rinda ya. Silakan Rinda. Jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak di negara sumber atau may be tax in. OCDC model tax treaty menjabarkan jenis penghasilan yang hak pemajakannya juga diberikan kepada negara sehingga negara domisili dan negara sumber sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan harta tak bergerak dapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara di mana harta tersebut terletak. Yang kedua, laba usaha dapat dikenakan pajak di negara sumber atas laba usaha yang diatribusikan kepada BUT yang berada di negara sumber. Yang ketiga, dividen dapat dikenakan di negara domisili dan negara sumber. Yang keempat, bunga dapat dikenakan di negara domisili dan negara sumber. Yang kelima, capital gain dapat dikenakan di negara sumber kecuali untuk capital gain yang tunduk hanya negara domisili yang dapat mengenakan pajak. Yang keenam, penghasilan profesi dapat dikenakan di negara sumber apabila individu memiliki tempat tetap di negara sumber. Yang ketujuh, gaji pegawai dapat dikenakan pajak di negara sumber sepanjang pegawai tersebut hadir di negara sumber melebihi 183 hari dalam waktu 12 bulan. Yang kedelapan, gaji direktur dapat dikenakan pajak di negara sumber. Yang kesembilan, artis dan olahragawan dapat dikenakan pajak. Ketika negara sumber penghasilan dapat mengenakan pajak, maka hak atas pemajakan atas penghasilan yang bersumber di negara tersebut dapat diberikan dengan yang A, tanpa adanya pembatasan yang artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas jenis penghasilan di atas tersebut atau kecuali dividen dan bunga sesuai dengan ketentuan domestiknya tanpa ada pembatasan tarif. Yang B, dengan pembatasan, artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan dividen dan bunga dengan pembatasan yang diatur dalam tax treaty, atau misalkan ketentuan domestik di Indonesia, pembayaran dividen kepada wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20%. Maka ketika pembayaran dividen tersebut kepada WPLN yang mempunyai tax treaty dengan Indonesia, maka tarifnya dibatasi maksimal 10%. Hak pemajakan atau tax treaty di Indonesia mengikuti UN model dan OCDC model. Bagi Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak, kedua model tersebut digunakan sesuai dengan kondisi perundingan dengan landasan dasar adalah kepentingan sosial. OCDC model memiliki karakteristik utama melindungi hak pemajakan negara domisili, sedangkan UN model lebih condong melindungi hak pemajakan negara sumber. Oke, kita lihat lagi ya. Tadi kita udah bahas yang dikenakan di negara domisili. Sekarang yang dikenakan pajak di negara sumber. Kuncinya atau kalimat poinnya adalah maybe tax in. Nah, kalau ada kata-kata maybe tax in, maka itu dikenakan di negara sumber. Seperti contoh penghasilan harta tak bergerak. Penghasilan harta tak bergerak itu adalah di pasal berapa ya, lupa tadi? 6, Pak. 6 ya. Pasal 6. Kita coba lihat yang versi Inggrisnya. Pasal ke-6. Nah, ini ya. Income derived by a resident of a contracting state from immovable property situated in the other contracting state may be taxed in. Nah, ini kan kata-kata kuncinya may be taxed in that other state. Nah, berarti kalau ada may be taxed in, artinya yang berhak memajakinya adalah negara sumber. Contohnya seperti
Indonesia punya penghasilan harta tak bergerak di negara Singapura. Maka atas transaksi tersebut yang harus mengenakan pajak adalah negara Singapura sebagai negara sumber dari penghasilan harta tak bergerak tersebut. Begitu. Nah, sama nanti yang laba usaha, dividen, dan lain-lainnya juga, ini dipajaki di negara sumber. Tapi ada juga nih, laba usaha juga itu ada yang dipajaki di negara sumber, ada juga yang di negara domisili. Sebagaimana tadi kita udah jelaskan di awal, kalau misalkan di negara domisili itu kalau di Indonesia, tapi kalau BUT di Singapura yang dikenakan adalah Singapura. Dividen juga sama antara dua, domisili dan negara sumber. Kita lihat dividen pasal berapa? 10, Pak. 10 ya. Kita lihat pasal ke-10. Nah, ini dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan berkeluarga dengan. Nah, yang pertama, pasal 10 ayat pertama dikenakan di negara lain, berarti negara sumber. Tapi dia bilang ada negara domisili juga, kita lihat. Namun demikian, dividen itu juga dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan. Nah, jadi ada dua ya. Pasal 10 ayat 1, secara umum yang berhak memajaki adalah negara sumber. Tapi bisa juga dipajaki di negara domisili dengan syarat A. 10% dari jumlah kotor dividen. Kemudian memegang paling sedikit 25% dari modal. Yang B, 15% dari jumlah bruto dividen dalam hal-hal lainnya. Nah, itu kalau mau dipajaki di negara sumber. Makanya di sini dituliskan dividen, nomor 3 nih ya, nomor 3, dividen dapat dikenakan di negara domisili dan, harusnya bukan dan ya, atau ya. Ya harusnya mah atau ini, bukan dan ya. Atau negara sumber, karena nggak mungkin kan dua-duanya dipajaki gitu kan. Kalau dua kali dipajaki kan itu melanggar prinsip begitu. Terus artis dan olahragawan juga sama, bisa dipajaki di negara yang sumber. Nanti kita bisa lihat berapa tarifnya. Termasuk juga artis ya, nanti artis dipajakinya di negara sumber. Gitu. Berikutnya di sini dijelasin tentang hak pemajakan. Model P3B itu kita pakai UN sama OECD, nanti kita akan bandingkan. Kalau UN gimana, OECD gimana di pertemuan berikutnya. Kemudian, nah itu ya, itu tentang yang jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak di negara sumber. Gitu. Gampang lah. Lanjut ke yang D. Melin, silakan. Sistem pemungutan suara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Maaf. Negara Indonesia menganut dua sistem pengenaan pajak berikut. 1. Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, ada pemotongan oleh pihak yang wajib membaur bagi wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Oke, coba Revita. Revita contoh self-assessment. Pajak self-assessment di Indonesia pajak apa? Revita. Ya, Pak. Bentar.
yang kita itu menghitung sendiri, itu kan, melapor sendiri, membayar sendiri. Itu apa? Kayak wajib pajak gitu, Pak. Bukan, jenis pajaknya jenis pajak apa? Jenis pajak apa yang menggunakan self-assessment system? Kan di Indonesia itu ada yang self-assessment, ada yang withholding. Nah, pertanyaan saya ke kamu yang self-assessment. Contoh jenis pajaknya apa? PPN bukan, Pak? PPN. Bisa. Tia Sulastri. Ya, Pak. Apa lagi? Pak. Bentar. PPH, Pak. PPH berapa? PPH. Bentar. PPH 21, Pak. Bukan. Betul. Irma. Apalagi yang contoh self-assessment? PH pasal 24. 24. Boleh lah. Oke, contoh withholding sekarang. Dinda. PPH pasal 26 bukan, Pak? 26 self-assessment gitu. Oh, withholding apa self-assessment, Pak? Yang withholding, sorry, withholding. 26 withholding. Iya, Pak, kalau baca di sini PPH pasal 21 sama 26. Oke. Betul ya. Jadi kalau self-assessment itu kita yang ngitung, kita yang bayar sendiri. Seperti misalkan kalau self-assessment bisa PPH 23 juga ya. Kita ngeluarin jasa, kita juga yang potong pajaknya sendiri. Tapi ada buktinya ya. Bukti kalau kita itu transaksinya segitu dari invoice. Kalau withholding, bisa PPN ya, withholding PPN, PP21 juga withholding. Tapi kalau PP21 pegawai itu withholding, tapi kalau tenaga ahli itu self-assessment. Jadi intinya kalau self-assessment itu kita yang ngitung, kita yang bayar, kita yang lapor. Kalau withholding kita titipin ke orang, kayak misalkan kita kerja gitu ya, dapat gaji itu dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja, maka itu termasuk withholding system. Nah, apa hubungannya dengan P3B? Nah, hubungannya dengan P3B kalau misalkan nanti ada penghasilan yang harus dipajaki di negara Indonesia, maka menggunakan dua sistem ini. Kalau nggak self-assessment, kita yang hitung sendiri, atau yang withholding. Withholding, ya seperti itu. Kayak PBB juga withholding ya, dihitungin sama pemerintah daerah, terus kita bayar. Gitu. Berikutnya, nada silakan dibaca untuk PPH atas dividen, bunga royalti dan penghasilan lainnya. PPH atas dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lainnya. Atas penghasilan berupa sebagai berikut. Pertama, dividen adalah penghasilan dari kontribusi modal dan bukan dari kontribusi utang atau pinjaman. Secara umum, dividen menyangkut pembagian laba perusahaan didasarkan atas saham atau penyertaan para pemegang saham yang benar-benar dimiliki. Dividen juga dapat termasuk pemberian bunga atas pinjaman sebagai hak pembagian laba.
Kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, hadiah dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Ketujuh, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Misalnya, suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 200 juta rupiah kepada wajib pajak luar negeri. Maka subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% atau senilai 40 juta rupiah. Pemotongan pajak penghasilan oleh pemotong pajak dilakukan pada akhir bulan. Dengan demikian, maka saat terutangnya pajak penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen dan jatuh tempo seperti bunga dan sewa. Saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbalan jasa teknik, atau jasa manajemen dan jasa lainnya. Dalam hal wajib pajak luar negeri tersebut berdomisili di negara mitra P3B atau treaty partner, maka pengenaan pajak dan termasuk tarif pajaknya tunduk pada ketentuan P3B. Berdasarkan pasal 26 ayat 1A diatur bahwa negara domisili wajib pajak luar negeri tersebut adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Oke, nah itu untuk yang PPh atas dividen bisa kita lihat juga di pasal yang ke-10 ya tentang peraturan-peraturan tentang dividen. Tergantung P3B-nya juga. Lanjut, PPh atas premi asuransi. Silakan Rama. PPh atas premi asuransi. Berdasarkan pasal 26 ayat 2, atas penghasilan dari premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebagai berikut. Poin A, atas premi dibayar tanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Poin B, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Poin C, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi, asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun pialang sebesar 5% dari premi yang dibayar. Besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri serta tarif efektif PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Nomor 1, tertanggung. Perkiraan penghasilan neto yang jumlah premi dibayar 50%, tarif efektif PPh pasal 26 dari jumlah premi yang dibayar adalah 10%. Poin 2, perusahaan asuransi. Perkiraan penghasilan neto yang dari jumlah premi yang dibayar adalah 10%. Tarif efektif PPh pasal 26 dari jumlah premi yang dibayar adalah 2%. Perusahaan reasuransi, perkiraan penghasilan neto dari jumlah premi yang dibayar adalah 5%. Tarif efektif PPh pasal 26 yang di 26 dari jumlah premi yang dibayar adalah 1%. Pembayaran premi asuransi atau premi asuransi dapat dilakukan oleh pembayaran premi di Indonesia secara langsung kepada perusahaan asuransi di luar negeri atau melalui pialang.
Pihak membayar premi atau pemotong pajak di Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 atas premi asuransi atau premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi di luar negeri. Yang dimaksud dengan pihak membayar premi atau memotong PPh pasal 26 adalah A. Tanggung, yaitu pemegang polis yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri, atau B. Perusahaan asuransi di Indonesia yang mengasuransikan sebagai atau seluruh tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri, atau C. Perusahaan reasuransi di Indonesia yang mereasuransikan kepada sebagian atau seluruh tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Pemotong pajak wajib menyetorkan PPh pasal 26 setiap bulan kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikut setelah bulan berutang. Pemotong pajak wajib melaporkan pemotong serta penyetoran PPh pasal 26 yang telah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan tahun berikutnya setelah bulan saat berutangnya pajak. Oke. Nah, ini untuk yang asuransi juga sama ya, ada di, tapi pasalnya kalau di P3B ya hanya ada di bentuk usaha tetap di pasal yang kelima. Kalau yang ini PPh atas premi asuransi yang ada di negara Indonesia. Begitu. Berikutnya, grade C. Silakan dibaca untuk PPh atas penjualan harta. Ada nggak sih? Ada, Pak. PPh atas penjualan harta berdasarkan pasal 26 ayat 2 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto dan sifat finalnya. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual, sehingga tarif efektifnya sebesar 5% dari harga jual. Penjualan atau penghasilan harta tersebut adalah berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk. Orang pribadi tersebut adalah A. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris yang melakukan pekerjaan bebas. B. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban dari pemotong PPh pasal 26 sendiri adalah: yang pertama, memotong pajak penghasilan pasal 26 yang terutang pada saat dilakukan pembayaran atau saat terutangnya penghasilan, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Yang kedua, menyetorkan pajak penghasilan pasal 26 dengan menggunakan nama wajib pajak luar negeri yang menjual atau mengalihkan harta paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemotong pajak penghasilan pasal 26 wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 26 yang dipotong dengan surat pemberitahuan massa kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, nah untuk yang atas penjualan harta, sama ya, ini untuk pajak yang ada di negara Indonesia. Adapun yang ada di P3B, kalian nanti bisa cek sendiri. Berikutnya untuk penjualan saham, silakan Ismi. PPh atas penjualan saham. Atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh PPLN, selain BUT dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual,
sehingga besarnya PPh pasal 26 adalah 20% dikali 25% atau 5% dari harga jual. Pembayaran PPh tersebut bersifat final. Pemotongan pajak wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 26 yang tertang selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak di bank persepsi atau kantor pos, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan oleh perseroan dengan menggunakan nama WPLN pemegang saham selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak di bank persepsi atau kantor pos dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Oke, PPh atas penjualan saham di Indonesia itu ada yang final ya. Nah, ini udah dibahas di pajak 2. Begitu. Adapun untuk yang di P3B nanti dicek juga Indonesia Singapura di pasal berapa. Berikutnya, untuk hak pemajakan yang terdapat dalam P3B, silakan dibaca oleh Tira. Hak pemajakan yang terdapat dalam P3B. Pada dasarnya ada 3 macam hak pemajakan yang terdapat dalam P3B. Kurniawan 2012, titik 2, 45 sampai 49. 1. Pemajakan penuh exclusively taxing rights. Suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negaranya sepenuhnya sesuai dengan undang-undang domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Dengan demikian, tarif pajak dan tata cara pemajakan sepenuhnya tunduk pada undang-undang domestik negara tersebut. Contoh kasus, Mr. Rajak, penduduk Malaysia menyewakan sebuah apartemen miliknya yang terletak di Tangerang, Indonesia kepada PT KLM untuk digunakan sebagai tempat tinggal salah seorang direksinya. Atas transaksi tersebut, Mr. Rajak mendapat penghasilan sewa sebesar $15. Pasal 6 ayat 1 teks teri Indonesia dengan Malaysia mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dari harta tagerak, termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan, yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Dengan demikian, dijelaskan bahwa hak pemajakan dari penghasilan sewa yang diterima oleh Mr. Rajak tersebut diberikan pada Indonesia, sesuai ketentuan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh dan PP nomor 29 tahun 1996 JO, PP nomor 5 tahun 2002. Maka PT KLM harus melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final dari uang sewa yang dibayarkan kepada Mr. Rajak sebesar 10% dikali $15 sama dengan 1.500 US dollar, sehingga yang diterima oleh Mr. Rajak hanya sebesar 13.500 US dollar. Atas pemotongan tersebut, PT KLM harus memberikan bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 kepada Mr. Rajak dan selanjutnya menyetorkan pajak yang dipotong tersebut ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, serta melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, ada pemajakan terbatas, limited taxing rights. Suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negara tersebut. Namun, pembatasan tarif. Dengan demikian, apabila tarif pajak menurut Undang-Undang Domestik Negara lebih tinggi dari tarif yang ditentukan dalam P3B, maka tarif pajak yang diterapkan adalah tarif pajak menurut ketentuan P3B. Contoh kasus, YY Ltd, sebuah perusahaan yang merupakan penduduk Malaysia memberikan loan sebesar 200.000 US dollar kepada PT KLM yang berkedudukan di Indonesia. Atas loan tersebut, PT KLM membayar bunga sebesar 15.000 US dollar.
Pada pasal 6 ayat 1 Tax Treaty, Indonesia dengan Malaysia mengatur bahwa bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Selanjutnya, pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak yang persetujuan di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi, apabila penerima bunga adalah pemberi loan yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor bunga. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak pemajakan dari penghasilan bunga yang diterima oleh YYLTD tersebut diberikan pada Indonesia. Namun pengenaan pajak atas bunga tersebut tidak boleh melebihi 15%, sesuai ketentuan pada pasal 26 ayat 1 UU PPH. Maka PT KLM harus melakukan pemotongan PPH pasal 26 dari bunga yang dibayarkan kepada YYLTD sebesar 15% dikali 15.000 US dollar sama dengan 2.250 US dollar. Sehingga yang diterima oleh Indomie kemarin dianalisis 12.750 US dollar. Atas pemotongan tersebut, PT KLM harus memberikan bukti pemotongan PPH pasal 6 kepada YYLTD dan selanjutnya menyetorkan pajak yang dipotong tersebut ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya serta melaporkan SPT masa PPH pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, cukup. Nah, berikutnya karena kita waktunya sudah mau habis ya, kita kasih kesempatan terakhir buat Ajeng. Silakan, nomor 3. Ada Ajeng? Tidak ada. Silakan Ajeng, ada? Ada. Ya, silakan. Nomor 3 terakhir. 3. Pelepasan hak pemajakan atau relinquished taxing rights. Suatu negara melepaskan hak pemajakannya atas suatu penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dan merelakan penghasilan tersebut dipajaki negara lainnya sesuai dengan UU domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Contohnya, berdasarkan pasal 9 P3B Indonesia diatur bahwa penduduk suatu negara pihak pada perjanjian akan dikecualikan oleh negara pihak lainnya pada perjanjian dari pengenaan pajak yang berkenaan penghasilan yang diperoleh penduduk tersebut dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional. Dengan adanya ketentuan ini, maka Indonesia melepaskan hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional dan merelakan penghasilan tersebut dipajaki oleh Amerika. Contoh kasus lain, Japan Airlines Group adalah sebuah perusahaan penerbangan yang berdomisili di Jepang yang mengoperasikan pesawat terbang dalam jalur lalu lintas internasional yang melayani rute Jepang-Jakarta PP. Penghasilan dari pengoperasian pesawat terbang untuk rute Jepang-Jakarta PP tersebut sebesar 110 US dollar dan rute Jakarta-Jepang sebesar 160.000 US dollar. Pasal 8 ayat 1 Tax Treaty Indonesia dengan Jepang mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari suatu negara, Jepang, hanya dikenakan pajak di negara Jepang itu. Dengan demikian, atas penghasilan dari rute penerbangan Jepang-Jakarta maupun rute Jakarta-Jepang akan dipajaki di Jepang dan di Indonesia. Dan di Indonesia tidak boleh melakukan pemajakan. Oke, terima kasih. Nah, itu materi kita hari ini. Saya belum tahu materi ini akan dibahas 2 kali atau enggak. Nanti saya lihat dulu dan rapat dengan dosen yang lain. Ya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri materi tentang
Ini kita udah masuk P3B ya. Jadi sebenarnya materinya ada di P3B-nya, bukan ada di modulnya lagi. Gitu. Ada yang mau tanyakan tentang materi kita hari ini? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Nanti ada tugas juga ya, linknya biasa nyusul kemudian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.